warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat saat ini. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran akidah akhlak tentang menjauhi akhlak tercela, yaitu sifat marah. Pasti kalian semua punya yang namanya sifat marah. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke pelajaran akidah akhlak tentang menjauhi akhlak tercela, yaitu pemarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Kurang semangat sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Gitu dong, semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rudi pimpin. Selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan membaca doa, pelajaran yang kita dapat bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak pengen tanya kepada kalian, siapa yang tadi di rumah belum berpamitan kepada orang tua ketika pergi sekolah? Jujur itu baik ya. Jujur itu baik. Ulangi, jujur itu baik. Maka yang tidak salaman coba ngacungkan tangan. Bapak pengen tahu. Rudi, ngacung. Santi, Siska. Oh, cuma satu orang yang tidak salaman. Kenapa Siska tidak salaman? Oh, terburu-buru. Jadi pentingnya berpamitan kepada orang tua karena orang tua itu sebagai panutan kalian. Nanti kalau kalian ada apa-apa di jalan, nanti orang tua kalian juga yang terkena. Jadi sebelum kemana-mana, harap kalian itu berpamitan terlebih dahulu. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Bapak akan membacakan di meja Bapak. Rudi, hadir. Santi, Siska hadir. Marwa, Puan, sakit apa Puan? TBC, Masya Allah. Sudah ngirim surat? Oh, ini suratnya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hadir semua kecuali Puan. Mudah-mudahan Puan yang sakit saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir sekarang ini masih tetap kuat menjalankan aktivitas selanjutnya. Anak-anakku,
yang Bapak banggakan. Sebelum Bapak mulai pelajaran yang baru, Bapak akan mengevaluasi lagi pelajaran yang telah kalian pelajari pada pelajaran minggu lalu. Masih ingat pelajarannya apa? Iya, itu. Kita mengenal kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim. Siapa yang tahu apa itu artinya astagfirullahaladzim? Jom. Ya. Aku mohon ampun kepada Allah. Betul. Kemudian, kapankah kita bisa atau mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim? Ya, Siska? Ketika kita dalam keadaan salah atau ketika berdosa kepada Allah. Betul. Alhamdulillah, evaluasi kita berjalan lancar. Kalian alhamdulillah di rumah sudah belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi materi selanjutnya. Anakku, pada hari ini kita bisa memulai pelajaran yang baru kembali. Kita akan belajar materi dengan judul menjauhi sifat tercela, yaitu sifat marah. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah marah? Pasti semua pernah marah ya? Pasti semua pernah, apapun pernah merasakan marah. Marah kepada kalian ketika kalian nakal atau kalian sedang ngeyel-ngeyelnya, ya, itu. Sebelum kita berlanjut ke pelajaran, kita harus tahu kita belajar sekarang ini tujuannya apa. Yang pertama, mengetahui makna dari menjauhi sifat tercela, marah. Yang kedua, mengetahui dalil-dalil dari sifat marah itu. Kemudian, manfaat dari menjauhi sifat marah. Kemudian, yang keempatnya, kalian mampu menyebutkan apa saja yang mengakibatkan sifat marah. Ya, tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita tonton, kita saksikan, kita saksama, kita amati video mengenai akhlak tercela pemarah. Semua orang bisa meluapkan rasa marah, tapi tidak semua orang bisa meredam rasa marah. Kita ini hanya manusia biasa, jadi sangat wajar kalau sesekali kita memiliki rasa marah. Marah itu mudah, tidak perlu sekolah untuk bisa marah, tidak perlu ada syarat apapun untuk bisa marah, tidak perlu ada pelatihan khusus untuk bisa marah. Marah itu emosi yang wajar dan pasti dimiliki oleh semua makhluk hidup. Semua yang hidup pasti bisa marah. Saat kamu menganggap dengan marah kamu tampak berwibawa, itu adalah hal yang keliru, karena tidak ada seorang pun menyukai orang pemarah. Orang kuat bukan diukur saat dia bertarung, tapi orang kuat adalah orang-orang yang bisa mengendalikan rasa marah saat keadaan dan orang lain membuat dia harus marah. Bila sedang marah, lebih baik jangan berkata apa-apa.
karena saat kemarahan reda, kamu akan menyesal dengan apa yang sudah kamu katakan. Saat kamu membalas kebencian dengan marah dan caci maki, saat itu musuhmulah yang menang. Ketika kamu marah, hitunglah sampai 10 sebelum kamu berbicara. Dan jika kamu sangat marah, hitunglah sampai 100 dan berbicaralah. Jika sedang marah, jangan memutuskan sesuatu. Jika sedang terlalu bergembira, jangan pula menjanjikan sesuatu. Karena saat itu kita sedang tidak berpikir jernih. Diamlah saat kamu marah. Diam dan renungilah. Karena saat marah, sebaik apapun dirimu bisa menjadi seorang yang sangat jahat. Jika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Jika kamu salah, kamu tidak boleh marah. Lemparkan senyum kepada orang yang memancing amarah kita. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Cinta itu tidak cepat marah dan tidak kasar. Cinta itu lembut dan menginginkan kebaikan bersama, bukan untuk menang sendiri. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Kamu boleh marah, karena siapapun bisa marah. Marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat dengan kadar yang sesuai pada waktu yang tepat demi tujuan yang benar dan dengan cara yang baik bukanlah hal yang mudah. Marahmu yang mana? Marahnya orang mulia terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Kemarahan adalah keadaan di mana lidah bekerja lebih cepat daripada pikiran dan tindakan lebih cepat daripada nurani. Terlalu banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan rasa marah. Semua yang diawali dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Sebaik-baiknya kesabaran adalah saat engkau lebih memilih diam padahal emosimu meronta ingin didengarkan. Sebaik-baiknya kekuatan adalah ketika kamu memilih tersenyum padahal ada air mata yang sejak tadi tidak mau dibendung. Semoga banyak hati yang bisa melunak, banyak marah bisa mereda, dan banyak kecewa yang bisa pulih. Terima kasih. Baik anak-anakku, kalian sedang menyimak video barusan tentang akhlak tercela marah. Banyak sekali orang yang bisa marah, apalagi orang itu terkena kendala atau ada masalah atau ada sesuatu yang mengganjal dirinya. Kemudian ada yang ganggu misalkan, pasti dia itu akan menimbulkan kemarahan yang sangat tinggi, bahkan bisa merusak alat-alat di sekitar kita. Barusan kita telah lihat bahwasanya marah itu terdapat pada diri kita sendiri yang ditimbulkan dari perasaan yang kacau. Sekarang kita amati materi selanjutnya, yaitu materi akhlak tercela pemarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran pada hari ini yaitu pelajaran akidah akhlak, menjauhi sifat tercela. Anak-anakku, sekarang kita memasuki kepada materi menjauhi sifat tercela pemarah. Pelajaran akidah akhlak menjauhi sifat tercela, yaitu marah. Coba lihat di sini. Menurut kalian ini gambar apa? Ya, asap. Gambar asap. Ya, tapi kurang tepat. Coba ada yang lain. Ya, orang marah.
Ya, itu dia yang Bapak inginkan, yaitu ini gambar tentang orang yang sedang marah. Kita pasti semuanya pernah mengalami atau merasakan apa itu marah, ya. Marah itu yaitu perasaan dalam hati yang terguncang karena terganggu oleh sesuatu yang menghambat atau mengganjal perasaan kita. Contoh nih, kita diejek sama teman, kalian marah nggak? Marah pasti. Kemudian ketika kita sedang ada masalah, diganggu sama orang, pasti kita akan marah. Poin selanjutnya, ini benar. Kita gambar ini ya sedang marah. Apakah marah itu? Yaitu marah adalah luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Jadi tidak senang sesuatu diungkapkan dengan perasaan mungkin karena dia dihina sehingga tersinggung, karena dibohongi seseorang, atau karena keinginan tidak tercapai dan sebab lainnya. Itu ya, itu yang dinamakan marah. Bagaimana tanda seseorang yang marah? Pasti kalian tahu tanda orang yang marah. Coba ada yang tahu gak? Yaitu, ada yang tahu? Iya, udah baca ini ya. Iya. Yang pertama adalah muka dan matanya tampak merah. Yang kedua, mulutnya berdesir. Itu contohnya. Yang ketiga, tangannya gemetar. Ini kalau kita marah kan pasti tangan gemetar. Ya, marah banget. Keempat, mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, sering ya. Tapi jangan diucapkan, ya nanti. Yang kelima, melakukan sesuatu yang merugikan seperti memukul, melempar, membanting dan sejenisnya. Ya, kalian pernah ya kalau marah bisa melempar batu, Pak. Ya, itu. Berikut ini adalah hadis tentang akhlak tercela pemarah. Bapak bacakan, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minan nari wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum fayatawaddo. Artinya, sungguhnya marah itu sifat syaitan, dan setan itu terbuat dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya kalian berwudu. Hadis ini menerangkan bahwasanya kalau kalian marah atau dalam kekecewaan, untuk menghindari perasaan yang lebih keras atau lebih jauh, hendaknya kalian melakukan wudu terlebih dahulu. Yang kedua, ya, akibat dari marah itu yaitu hancurnya sesuatu. Nama yang pertama, hancurnya hati seseorang, pasti akan menimbulkan hancur hati seseorang. Yang kedua, kalau kalian sedang berkendara atau kalian sedang bermotor, jangan sambil marah-marah. Ini akibatnya kalau kalian sedang marah-marah ketika sedang mengendarai mobil, ya. Jangan sampai kalian marah ketika sedang mengendarai mobil, maka akibatnya akan seperti ini. Yang ketiga adalah munculnya kata-kata kotor. Yo,
Siapa di antara kalian yang kalau marah bahasa binatangnya muncul? Contoh gambar di sini, nggak usah disebutin sama Bapak ya, kalian sudah mengerti. Terus gambar di sini juga, wah sering diucapkan kalau kalian sedang marah. Ya, tidak boleh karena ini sangat tercela karena melanggar adab sopan santun dalam berbicara. Ya, sekali lagi tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar atau kotor seperti yang ada pada gambar di sini. Yang keempat yaitu membuat orang lain tidak menyukai. Siapa sih yang suka kepada orang yang suka pemarah? Pasti dia akan dijauhi oleh orang lain. Kenapa? Risih. Punya teman seperti itu, pasti setiap hari saya dimarahin. Ya, makanya ya, pemarah ini membuat orang lain tidak menyukai atau membuat dibenci orang lain. Di sini kemudian ada cara menanggulangi sifat marah. Yang pertama, segera memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Yang kedua, diam dan menjaga lisan. Jangan sampai banyak bicara. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Maksudnya kalau kita marah, kita sebaiknya duduk. Kalau sudah duduk masih marah, kita sebaiknya berbaring. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Yang keempat, mengucapkan kalimat istighfar. Ini yang paling utama. Ketika kita marah, berbuat salah, berbuat kejelekan atau dosa, kita harus mengucapkan kalimat istighfar. Nah, alhamdulillah materi kita telah selesai. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya pemarah itu sifat yang tercela karena bisa berakibat ke semua orang, baik kita diri sendiri atau orang lain menjadi jelek, ya seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita melakukan nanti diskusi, ya mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu. Siapa? Ayo. Gak ada. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham semua ya. Tuh sekarang ya, kita akan mengadakan diskusi tentang menjauhi sifat tercela pemarah ya. Boleh atur kelompoknya yang sudah ditentukan kemarin ya, seperti biasa. Sekarang Bapak akan membagikan materi diskusinya. Alhamdulillah waktu diskusi sudah selesai. Sekarang Bapak akan tanya hasil diskusi kelompok-kelompok yang telah diatur oleh Bapak. Coba Rudi, apa hasil diskusi kamu? Baik, marah itu sifat tercela yang harus dijauhi karena itu sifat setan. Terus Siska, coba. Kalau kita sedang marah, terus sebaiknya kita berwudu, betul ya. Kemudian Marwah, sifat marah itu sifat tercela yang timbul dari perasaan yang terganggu. Bagus semuanya ya, semuanya sangat kreatif karena diskusinya sangat bagus semua.
Semua kelompok Bapak kasih nilai bagus karena isi diskusinya sangat bagus-bagus ya. Tepuk tangan semuanya. Ya, setelah diskusi, Bapak akan membagikan soal LKPD ya yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti Bapak kasih waktu ya 15 menit untuk mengerjakannya. Ya anakku, waktu udah selesai, Bapak akan mengambil soal-soal kalian ya. Setelah Bapak nilai ya, alhamdulillah nilainya tidak mengecewakan, semuanya nilainya bagus. Bapak bacakan ya. Marwa nilainya 90. Rudi nilainya 100. Bagus Rudi, kembangkan ya. Kemudian Siska nilainya 80. Bagus Siska. Ini di atas KKM atau di atas passing grade. Jadi masih bagus. Kalau di bawah passing grade itu 70 ke bawah ya. Kalau kalian punya nilai 70 ke bawah, itu di bawah rata-rata ya. Ya, itu penilaian dari Bapak. Ya, alhamdulillah anakku, pelajaran pada hari ini telah selesai. Bapak beri kesimpulan terakhir bahwasanya kalian harus menjauhi sifat marah, karena marah itu sebagian dari perbuatan setan. Karena setan itu suka merusak sifat-sifat manusia. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan ilmu kita yang telah kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Dan semoga juga yang sakit cepat sembuh, dan kita yang sehat diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan Islam dalam hal belajar. Sekian saja dari Bapak ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.